Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Saya percaya pada hari ini kita semua telah diberkati dengan kesehatan yang sangat luar biasa. Jadi sebelum saya membawa kita di dalam pujian penyembahan, saya bawa kita di dalam doa perbukaan. Mari kita sama-sama dudukkan kepala kita walau dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas lawatan-Mu kepada kehidupan kami sehari kami ya Tuhan. Kami percaya kami yang ada di sini pada ketika ini Tuhan adalah satu rencana Kau yang ingin mengumpulkan kami supaya kami bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Berkatilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Lindungilah mereka daripada ancaman-ancaman kuasa iblis ya Bapa. Urapilah kami dengan firman-Mu, biarlah firman yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan akan menjadi makanan rohani kami. Terima kasih atas berkat, terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan. Kami dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, ingin memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu kami undang bersama kami ya Tuhan. Biarlah lagu puji dan penyembahan kami ya Tuhan berkenan di hati-Mu ya Bapa. Urapilah kami, sanak saudara kami, dimanapun mereka berada. Kami sangat bersyukur atas kehidupan, atas kesempatan yang Kau telah beri pada kami. Terima kasih. Inilah doa bagi kami ajarkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Untuk nyanyian pujian kita yang pertama, mari saya ajak kita semua menyanyikan lagu ini sebagai lagu pembukaan dan sebagai doa kita. Kalau kita yang ada di rumah ataupun di mana juga berada, kita boleh dengan bebas mengangkatkan tangan kita. Kita jadikan lagu ini sebagai lagu pujian kita kepada Dia. Bapa kami yang ada di syurga. Dimuliakan
kalau kita ingin mencintai Yesus. Meski
menebus kehidupan kami. Terima kasih sekali. Inilah pujian penyembahan kami. Kami panjatkan doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang sama-sama menyatakan amin. Salam anak-anak Tuhan. Bertemu kembali kita di alam maya dalam khotbah recording kita. Seperti biasa yang sudah kita sedia maklum, kita memang mengadakan ibadah secara online. Jadi sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami dapat bertemu sekali lagi. Meskipun mungkin secara fizikal kami tidak hadir, tapi kami boleh bertemu dimanapun sebenarnya. Kami tidak terbatas dengan ruang dan masa, jadi kami boleh bersekutu bersama-sama. Tuhan, saya berdoa supaya Engkau mengurapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Karena kami mau firman-Mu bukan hanya sekadar maklumat, bukan sekadar informasi yang kami dengar, tetapi benar-benar satu yang memberikan kesan di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu tetap relevan Tuhan, baik dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang sukar, bahkan kami akan menemukan jawaban melalui firman-Mu. Berkati dan urapi kami semua yang mendengar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, topik saya pada pagi ini adalah mengenai lahir baru ataupun ciptaan baru. Jadi kalau kamu lihat topik ini ataupun tema ini sangat biasa bagi orang-orang percaya, karena tema ini sepertinya sudah satu macam sejarah bagi kita ataupun satu memori. Karena bila kita mengenang kembali bagaimana kita dilahirkan baru ataupun menjadi ciptaan baru, itu seolah-olah dia bukan sesuatu yang baru bagi kita, satu benda yang sudah berlalu. Bahkan ada di antara kita yang sudah mengenal Tuhan berpuluh-puluh tahun pun sebenarnya. Tapi mau juga saya ingin membawa kita kepada tema ini sekali lagi untuk melihat dengan lebih jelas, supaya kita menghargai ataupun kita sentiasa melihat posisi kita sebagai orang yang menjadi manusia baru ataupun ciptaan baru tetap istimewa. Jadi ini yang akan saya bawakan kepada kita pada pagi ini, yaitu dengan bertemakan lahir baru ataupun ciptaan baru. Saya bawa kita di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17, ya. 2 Korintus bab yang kelima ayat 17. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya. Sebab bahasa dia yang dia gunakan tu lebih mudah dan senang untuk difahami, ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Ya, saya ulang sekali lagi. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. So, dalam satu terjemahan, yaitu di dalam terjemahan Alkitab versi Bonio, sesiapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama telah lenyap dan segala-galanya baru. Dikata di sana, hal-hal yang lama telah lenyap dan segala-galanya baru. So, pada waktu saya mula mengenal Tuhan, saya pikir hati yang lama itu diperbaharui. Saya pikir begitu. Lahir baru itu maksudnya hati yang lama itu cuma diperbaharui. Tapi berlalu waktu, saya mula sadar bahwa bila firman Tuhan katakan dia baru sama sekali, itu benar-benar baru. Dengan kata lain, manusia lama kita ataupun tubuh dosa kita, dia harus
ditukar. Dia tidak boleh dibaiki ataupun repair ya. Kita tak boleh ubah suai ataupun modified. Kita tak boleh tambah baik, reform. Kita tak boleh memperbaharui, renew. Kita tak boleh mendidik hati itu supaya dia lebih menjadi baik, educate ya. Semua ini tak boleh. Firman Tuhan mengatakan bila kita dilahir baru ataupun ciptaan baru, itu adalah ditukar sama sekali. Kenapa? Sebab keadaan kita rosak total. Keadaan kita rosak sama sekali, beyond repair. Kita tak boleh nak baiki, jadi dibuang. So kalau ada benda yang kita lihat dalam rumah kita sudah terlampau rosak, even repair pun rugi, itu maksudnya dibuang, diganti baru. Begitu yang firman Tuhan maksudkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini. Perbuatan dosa kita diampuni, tetapi orang berdosa tidak diampuni. Dia ditukar sama sekali, dijadikan baru sama sekali. Kenapa? Sebab beyond repair, terlalu rosak sehingga tak boleh diperbaiki, harus diganti baru sama sekali. Itu konsep yang firman Tuhan katakan tentang lahir baru ataupun ciptaan baru, saudara. Dia tidak seperti yang dulu dalam fikiran saya adalah hati lama itu dibaiki, hati lama itu diperbaharui. Tidak, saudara. Sekali lagi saya ulang ya, manusia lama ataupun old man itu tidak boleh dibaiki, repair, tidak boleh diubah suai, modified, tidak boleh ditambah baik, reform, tidak boleh diperbaharui, renew, tidak boleh dididik, educate, sebab alasan dia rosak sama sekali. Adam yang lama itu harus diganti dengan Adam yang baru ya, manusia baru. Sebab itu nyanyian kita, aku ciptaan baru, baru sama sekali. Ingat, hanya perbuatan dosa diampuni, orang berdosa tidak diampuni, tetapi di remove, disingkirkan, diganti baru. So posisi kita itulah di dalam Kristus, posisi kita adalah ciptaan baru. Nah, ini seharusnya menjadi satu keistimewaan kita sebagai orang percaya. Sebab Tuhan melihat orang berdosa beyond repair, hopeless. Tapi masalah dia, kita sebagai orang yang sudah jatuh dalam dosa berfikir kita masih ada sedikit kebaikan yang masih kita harus banggakan. Mungkin fikiran kita lebih bagus berbanding orang lain, mungkin kita lebih maju sedikit berbanding orang lain. Kita masih ada menaruh harapan kepada manusia lama. Tetapi menurut Alkitab, even kebaikan yang ada pada kita pun sepertinya kain kotor, saudara. So saya mulai menyadari bahwa saya bersyukur karena manusia lama tidak dibaiki, manusia lama tidak diperbaharui, manusia lama tidak diubah suai, tapi disingkirkan sama sekali. Jadi kamu dan saya yang sudah mengenal Tuhan, ataupun dengan perkataan yang lebih tepat, sudah menjadi lahir baru ataupun ciptaan baru, kita sebenarnya ada satu posisi yang tidak pernah kamu dapat bayangkan selama ini. Sebab itu bila kamu lihat di dalam firman Tuhan, Paulus, kalau kamu perhatikan betul-betul, saya harap kamu balik dan merenungkan firman Tuhan. Apabila Paulus menulis surat kepada umat Tuhan tidak kira di Roma, di Korintus, di Efesus, di Kolose, di Tesalonika, dia selalu membuka kata-kata dia dengan begini: kepada orang-orang kudus di Roma, kepada orang-orang kudus di Korintus, kepada orang-orang kudus di Kolose, kepada orang-orang kudus di Efesus. Dia selalu memanggil mereka orang kudus. Tapi kalau kamu membaca apa yang terjadi dalam gereja Korintus, contoh dia, tidak pun rupa mereka macam orang kudus, kan? Kita lihat kalau contoh dalam gereja Korintus, ada perpecahan di antara mereka. Ada yang mengatakan dia daripada golongan Apolos, ada yang mengatakan dia daripada golongan Paulus. Ada perpecahan. Bahkan ada keadaan yang lebih teruk lagi. Ada yang sampai tidur dengan ibu tiri dia. So, tapi kenapa Paulus bila dia membuka surat dia selalu mengatakan kepada orang-orang kudus. So, kalau kamu lihat keadaan di Sarawak, banyak sekolah-sekolah yang ada perkataan ini, kan? Ada Saint Colomba, ya, Saint Joseph. Kalau di Kuching ada Saint Margarita. So, Saint itu maksudnya orang-orang kudus, ya, orang-orang kudus. Jadi, saya mau membawa kita melihat betapa istimewanya kelahiran baru ini ataupun ciptaan baru ini bagi orang percaya, supaya kamu dapat melihat keseimbangan di antara posisi dan kondisi.
Ini yang saya mau lihat, yang saya mau ajak kita untuk merenungkan. Kita mesti ada keseimbangan di antara kondisi kita, keadaan kita dengan posisi kita. Posisi maksud saya posisi kita di dalam Tuhan, position, ya. Kondisi dan posisi satu yang berbeza. Apabila kita terlalu melihat kepada kondisi kita, kita akan menjadi orang yang letih lesu dalam mengikuti Tuhan. Agak aneh juga bagi saya, dan mungkin kita terlepas pandang. Apabila kita dilahir baru dan kita tahu itu adalah perbuatan Tuhan, sebab kita sudah menyerah dalam hidup ini, tidak mampu lagi menggunakan segala kekuatan kita, dan apabila kita menyerah dan kita dapat melihat tangan Tuhan campur tangan. Saya ambil contoh yang paling nyata bagi saya. Sebelum saya melayani penuh masa, saya ada seorang kawan. Saya berhenti rokok, dia pun berhenti merokok. Dua-dua berhenti merokok. Tapi ada perbezaan di antara saya dengan dia. Sebab dia, kawan saya ini kebetulan orang Melayu. So, kamu paham cara dia. Jadi, saya dapat berhenti merokok, dia pun dapat. Tapi cara kami dua berbeza. So, dia berhenti merokok dengan tekad, dengan usaha, dengan disiplin yang tinggi. Benar, dia dapat lepas. Saya sebaliknya lain pula. Saya sudah bergumul, saya sudah berusaha, saya sudah melakukan tekad, melakukan apa saja yang perlu untuk tidak merokok, tapi saya selalu gagal. So, bila saya menyerah dan bila saya katakan saya tidak mampu, pada saat itulah Tuhan datang untuk membantu. Dan dia membebaskan saya daripada rokok. Ada perbezaan, saudara. Satu, bila kami berdua kebetulan berada dengan orang yang merokok, yang satu akan mulai marah-marah sebab dia tidak bau asap itu begitu memikat hati dia, begitu menggiurkan dia. Dia jadi kadang-kadang dia marah dengan orang yang merokok depan dia. Bahkan dia ada satu sikap yang macam begitu sukar didekati, apalagi orang yang merokok. Tapi bagi saya keadaan sudah sebaliknya. Bila asap rokok datang kepada saya secara semula jadi. Ya, ini yang mau tekankan. Secara semula jadi, secara spontan. Keinginan saya itu tiada pergumulan di dalam saya. Satu benda yang begitu spontan dan natural. Satu spontan dan natural, saya tidak menyukai asap itu. Itu perbezaan dia, saudara. Dua-dua boleh berhenti merokok. Satu dengan cara yang menggunakan tekad, menggunakan usaha, menggunakan disiplin yang tinggi. Satu menggunakan pertolongan Tuhan. Tiada usaha saya di sana, karena saya sudah banyak berusaha tapi gagal. So di sini saya mau bawa kita melihat bagaimana kelahiran baru itu sebenarnya datang daripada Tuhan. Dia bukan sesuatu yang kita pikir ada sedikit kebaikan di dalam kita sehingga itulah Tuhan berkenan kepada kita. Tidak, saudara. Apakah kita seorang yang tidak mencuri? Apakah kita seorang yang berpendidikan tinggi? Bagi Tuhan, manusia lama, all men, harus disingkirkan. Tidak ada harapan kita di dalam manusia lama. So ini yang saya mau ajak kita untuk merenungkan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Baru sama sekali, yang lama tidak ada lagi. Lama telah lenyap dan segala-galanya baru. Tapi pastor, mungkin kamu tertanya-tanya juga, walaupun saya sudah menjadi ciptaan baru, kenapa masih saya melihat kehidupan lama saya masih berkuasa? Kenapa saya melihat kehidupan lama saya sepertinya muncul balik? Dan ini selalu saya dengar. Itulah mengapa saya menekankan dua ini tadi, saudara, posisi dan kondisi. Apabila setelah kita mengenal Tuhan, kita terlalu melihat kondisi kita, maka kita akan menjadi orang yang letih lesu dalam mengikuti Tuhan. Banyak orang yang saya jumpa begini. Ada satu kawan saya, dia terlibat dalam perniagaan sebenarnya. Satu hari saya jumpa dia karena dia sudah begitu lama tidak ke gereja. Jadi saya dorong dia untuk kenapa tidak ke gereja, lama sudah. Saya bercerita dengan dia. So, kamu tahu apa dia jawab saya? Pastor, saya tidak mau tipu Tuhan, dia kata. Dalam gereja saya angkat tangan haleluya, haleluya. Di luar sana saya tipu bisnis mah. Jadi lebih baik saya jujur dengan Tuhan. Kalau saya tidak mau tipu Tuhan, angkat tangan dalam gereja sebuah haleluya, tapi di luar saya tidak
tidak seperti orang yang sepatutnya. Jadi lebih baik saya tidak ikutlah. Sebab saya tidak mau tipu diri sendiri dan tipu Tuhan. Saya sebenarnya lebih jujur kan, dia cakap. Dia fikir dia jujur sebab dia tidak macam berpura-pura. So daripada apa yang dia katakan dalam kami dok bercerita, dia banyak melihat kondisi dia. Dia banyak melihat kondisi dia. Dia seorang yang lahir baru. Dia yang sudah menjadi ciptaan baru. Tapi berlalu waktu, dia fikir untuk maintain kelahiran baru itu, untuk memelihara kelahiran baru itu, dia perlu menggunakan usaha dan disiplin. Di sanalah mungkin dia terkeliru. Apabila lahir baru itu datang daripada Tuhan, untuk kita memelihara ataupun maintain kelahiran baru juga adalah pekerjaan Tuhan, saudara. Trying satu yang begitu menakutkan apabila kita coba untuk mentaati apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Terlebih lagi kalau kita berada dalam penyanyian baru. Sebenarnya kalau kamu perhatikan, penyanyian baru lebih tinggi tuntutan dia kan. Kamu boleh perhatikan, dia suruh kita mengasihi musuh, dia suruh kita berdoa untuk musuh, dia suruh kita buat baik untuk musuh, dia suruh kita memberkati musuh. Saudara, kamu bayangkan ada 4 tuntutan untuk musuh. Mengasihi musuh, untuk memikirkan orang yang kamu tak suka saja, untuk memikirkan, apalagi untuk berdoa untuk dia pun susah, saudara. Ini satu contoh di mana firman Tuhan sebenarnya tuntutan di dalam penyanyian baru itu jauh lebih tinggi. Untuk mengasihi musuh, untuk membuat baik kepada musuh, untuk memberkati musuh dan berdoa untuk musuh. Bagi saya satu hal yang mustahil. Kamu boleh berfikir sejenak, adakah di antara kita yang dalam banyak-banyak rakan kita ada seorang yang kita tak suka, yang begitu menjengkelkan kita? Sebab firman Tuhan di dalam penyanyian baru itu bukan diperuntukkan untuk kita berusaha bermati-matian, bertekad supaya akhirnya kita berjaya. Tidak, saudara. Cara Tuhan berurusan kita dengan dalam penyanyian baru adalah cara saya yang memulakan dia, saya juga mengakhiri dia. Saya yang berkuasa, saya yang menentukan hidup kamu, saya yang pimpin jalan kamu. Kelahiran baru adalah datang daripada saya. Begitu juga memelihara kelahiran baru datang daripada saya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dia mau kita memahami konsep ini. Jadi apabila kita terlalu melihat kondisi dalam kehidupan kita, sebab itu ramai orang Kristen yang sudah mengeluh. Ramai orang Kristen yang dihinggap oleh rasa bersalah yang tidak habis-habis, karena mungkin dia pernah buat silap satu ketika dulu. Rasa tertuduh yang tidak habis-habis, rasa tidak layak yang tidak habis-habis. Saya banyak jumpa ini waktu saya melayani sebagai seorang pastor. Banyak keluhan dia, saya rasa pastor, rasa tidak layak, rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa malu yang tidak habis-habis ini, saudara. Sebab dia sentiasa fokus kepada kondisi, tapi dia lupa bahwa ada posisi dia di dalam Tuhan, posisi yaitu ciptaan baru. Ini yang saya mau kamu lihat, bahwa biar kita seimbang, kita lihat posisi kita di dalam perjanjian baru. Seperti Paulus memanggil orang-orang gereja sebagai orang kudus. Dia sedang melihat mereka dalam posisi mereka, bukan melihat dalam kondisi. Sebab itu bila kita membaca firman Tuhan, kadang-kadang kita bingung kenapa Paulus ini sebut mereka orang-orang kudus. Kadang-kadang disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Allah disebut. Wow, sejak bila pula kita ini sebaris ataupun selayak dengan anak-anak Allah? Padahal perangai kita kadang-kadang jauh, ya. Kadang seperti anak setan pun kadang-kadang, ya. Kita sepertinya tidak seperti anak Tuhan. Kita tidak sepertinya orang-orang kudus seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi Paulus sedang berbicara tentang posisi kita, position kita di dalam Tuhan. Dia tidak berbicara tentang kondisi kita. Bukan saya bermaksud kita tidak melihat kondisi, tapi saya mau kamu seimbang melihat itu. Posisi adalah sesuatu yang baru, ciptaan baru. Dan untuk memelihara ciptaan baru juga kita harus berpegang pada Tuhan. Saya bagi satu ilustrasi mudah. Kalau kita lihat seorang bapak ataupun ibu yang pegang anak dia waktu sedang berjalan, ya, saya selalu perhatikan ini bagi anak-anak yang masih kecil kan, mereka kadang-kadang mereka pegang tangan anak-anak mereka waktu mereka berjalan. Kalau kita lihat sepintas lalu sepertinya anak itu yang pegang tangan bapaknya. Tapi sebenarnya tidak, saudara. Sebenarnya bapak itu yang pegang tangan anak itu. Kalau bapak tidak pegang tangan anak itu, kadang-kadang mungkin dia terjatuh, tersandung, ataupun kadang apa saja yang menarik perhatian dia akan kutip dan sebagainya. Sepertinya tangan anak itu yang memegang tangan bapak, tapi tidak, saudara. Sebenarnya bapak itu yang pegang tangan anak. Macam itulah kita mengikuti Tuhan. Sepertinya kita yang melakukannya, tapi bukan.
Tuhan yang sebenarnya yang melakukannya di dalam kita, melalui kita. So saya harap kita jelas dengan keadaan ini. Sama juga seperti kalau kita memangku anak. Bila seorang bapak ataupun ibu memangku anak dia, dan kita melihat bahwa tangan dia ada di leher ya, sepertinya anak itu yang berpaut kepada leher bapak ataupun ibu dia, seperti itu, seolah-olah dia, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tangan bapak yang di bawah itu yang memegang anak itu sebenarnya. Kalau bapak itu melepaskan tangan dia, pasti anak itu jatuh. Tapi kalau kita lihat sepintas lalu, sepertinya anak itu yang memegang leher bapak dia untuk berpaut. Tapi tidak, saudara. Itu bukan tangan anak itu sebenarnya hanya begitu saja. Nah, bila dia tertidur pun dia terjatuh tangan dia, tapi masih ada tangan bapak yang memegang. Seperti itulah perjalanan kita dalam memelihara kelahiran baru. Jangan pernah kita pakai tekad, disiplin tinggi. Oh, mungkin saya kurang berdoa. Mungkin saya patut tambah jam doa saya. Oh, mungkin saya kurang berpuasa. Saya harus tambah puasa saya. Oh, mungkin saya kurang membaca firman Tuhan. Saya patut tambah. Saudara, saya kata tidak salah semua itu. Tapi yang salah dia, bila kita pikir itulah solution, itulah penyelesaiannya. Aktiviti rohani yang kita pikir mampu memelihara kelahiran baru kita. Kalau Tuhan yang mulakan kelahiran baru, Tuhan juga yang memelihara kelahiran baru. Bukan aktiviti rohani, saudara. Bukan aktiviti rohani. Bukan orang-orang. Bukan aktiviti, bukan program. Tetapi manusia, yaitu person, yaitu pribadi, yaitu Yesus juga. Yesus yang memulakan kelahiran baru, Yesus juga yang akan memelihara kelahiran baru kita. So, masalah dia orang Kristen, dia tahu Yesus yang memulakan kelahiran barunya menjadi manusia. Tetapi berlalu waktu, dia tak sedar, dia mula campur Tuhan plus, Tuhan campur doa, Yesus campur puasa, Yesus campur aktiviti gereja, Yesus campur, ada saja tambahan-tambahan. Bila kita berdoa, bila kita berpuasa, itu adalah aktiviti ataupun disiplin rohani kita. Tapi bukan itu yang dapat mampu untuk mempertahankan posisi kita sebagai lahir baru. So, saya harap satu ayat firman ini boleh melihat betapa pentingnya kita melihat posisi baru kita di dalam Tuhan. Ya, posisi baru kita. Jadi bila Tuhan katakan kita sudah mati, itu benar-benar mati. Terlalu banyak ayat firman Tuhan yang beritahu bahwa kita sudah mati. So, kita boleh lihat itu dalam Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati. Mati itu mati betul lah, mati dalam dari segi manusia lama kita ya, old man kita. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalau mau baca ini mungkin pelik kamu. Sekejap dia kata kita mati, sekejap dia kata hidup. Mana satu ini ya? Bingung kita. Kamu lihat dalam Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu sudah mati, hidup lagi. Yang mati itu manusia lama, hidup itu adalah manusia baru, saudara. Totally baru ya. Roma 6 ayat 8. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Satu mati, satu hidup. 2 Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Mati yang dikatakan di sini adalah manusia lama. Hidup yang dikatakan di sana adalah manusia baru. So, saya harap sekali kita menjadi manusia baru, saudara, dia tidak akan hidup mati seperti apa itu dalam movie yang kita lihat ya, macam zombie ya, sekejap hidup, sekejap mati, sekejap hidup, sekejap mati. Bukan. Posisi kita di kelahiran baru itu memang sekali untuk selamanya ya. Posisi itu. Tapi pastor, macam mana kalau perangai lama saya masih hidup? Kalau bagaimana kondisi lama saya masih hidup? Di sinilah disiplin Roh Kudus datang. Ya, di sinilah disiplin Roh Kudus datang. Sebab itu dalam firman Tuhan memberitahu bahwa ada bayi rohani, ada orang yang dewasa dalam rohani. Maksudnya ada pertumbuhan. So, dia sebagai anak Tuhan, ya. Dia sebagai orang yang dilahirkan baru, ya. Tetapi dalam hal itu nanti dia akan diproses. Kamu tahu kenapa Tuhan dipanggil Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Ada meaning, ada maksud di sebalik nama-nama diletakkan sana. Dia panggil, akulah Allah Abraham. Abraham adalah daripada orang yang penyembah berhala pergi kepada orang yang mengenal Tuhan. Dia menjadi bapa orang beriman. Kadang kita melalui fasa itu, kita melalui fasa Allahnya Abraham. Allah Ishak, kalau kamu lihat situasi Ishak, dia menikmati segala kebaikan yang diperolehi lewat daripada Allahnya Abraham. Dengan kata lain, kita menikmati segala kebaikan Yesus
yang telah mati untuk kita. Tapi jangan lupa, jangan abaikan ada satu lagi, Allah Yakub. Allah Yakub ini yang perlu kita tekankan sebagai orang percaya. Sebab Allah Yakub dia berurusan dengan karakter Yakub. Sebab Yakub namanya itu adalah penipu ya. Jadi kita lihat dia tipu abang dia tipu bapak dia tipu bapak mertua dia, bapak mertua tipu dia balik. Dan akhirnya dia tersedar. Satu ketika anak dia tipu dia sendiri. Di mana mereka mengatakan Joseph sudah mati kan. So, itulah keadaan dia. Tetapi jangan berhenti kepada Allah Yakub. Sampai lagi satu ketika Allahnya Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Israel itu adalah namanya putra Allah. Tuhan mau membawa kita ke sana, saudara. Destinasi kita adalah putra Allah. Yang asalnya adalah Yakub. Jangan kata orang yang lahir baru itu tidak ada Yakub dalam dia. Banyak Yakub dalam dia. Banyak penipuan, banyak mementingkan diri sendiri. Dia lagi yang bagi syarat dengan Tuhan. Kalau Tuhan buat ini dengan saya, buat itu dengan saya, maka kamu akan menjadi Tuhan saya. Dia pula yang bagi syarat ya. Sepatutnya Tuhan yang bagi syarat untuk dia. Kamu boleh baca ceritanya Yakub. Bila saya membaca cerita Yakub, patutlah Tuhan mau namanya dipanggil Akulah Allah Yakub. Sebab Tuhan sedang berurusan dengan karakter Yakub. Dan itulah Yakub yang dalam kita. Dia harus diuruskan. Jadi supaya kita akan menjadi satu hari nanti dipanggil Allahnya Israel. Allah putra Allah. Kita akan berakhir dengan putra Allah. Jadi dalam firman Tuhan itu, kenapa lahir baru ini supaya kamu lihat Tuhan yang Tuhan yang memulakan lahir baru, ciptaan baru, Tuhan juga yang akan memelihara ataupun maintain kelahiran baru kita ya. Jangan hati-hati dengan usaha. Saya tidak kata usaha itu salah, tapi kamu harus letakkan dia di mana posisi yang sepatutnya. Sebab itu saya banyak mendengar keluhan demi keluhan bagi anak-anak Tuhan. Bukan saya tidak mau pergi gereja, pastor. Ada yang kata begini. Saya rasa tidak layak, pastor. Saya rasa saya ini penipu, pastor. Dalam gereja angkat tangan, luar macam apa saja saya ini. Lebih baik saya tidak pergilah. Sentiasa melihat kondisi. Tapi kalau dia tahu posisi dia di dalam Tuhan, dia akan mengatakan haleluya. Haleluya. Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub itu sudah sebenarnya mengenal Tuhan dari mula sebenarnya, saudara. Tapi kamu tengok perangai dia. Tapi Tuhan berurusan dia dengan baik. Pada akhirnya dia yang memberkati Raja Firaun. Sepatutnya orang yang lebih tinggi pangkat yang memberkati orang yang di bawah. Tapi ini tidak, saudara. Pada akhirnya dia yang memberkati Raja Firaun. Sebab dia tahu posisi dia di dalam Tuhan. Dia jauh lebih besar dari Raja Firaun. Walaupun pada masa itu Mesir adalah penguasa yang begitu hebat pada masa itu ya. Dia satu negara yang begitu luar biasa. Jadi tapi Yakub ataupun nama baru dia Israel tidak ragu-ragu memberkati Raja Firaun pada masa itu. Sebab dia tahu dari segi rohaninya dia jauh lebih besar. Dia tahu posisi dia di dalam Tuhan jauh lebih besar berbanding dengan Raja Firaun. Sebab itu dia tidak ragu-ragu memberkati Raja Firaun pada waktu itu. Pada waktu dia memberikan nubuatan kepada 12 orang anak dia, semuanya menjadi tepat di kemudian hari. Sebab persekutuan dia dengan Tuhan sudah begitu sampai satu ke puncak sehingga dia dipanggil Allah Israel, ataupun namanya ditukar menjadi Israel. So ini sedikit firman Tuhan yang saya kongsikan kepada kita untuk kita renungkan. Begitu bagusnya posisi kita. Saya tekankan tentang posisi kita di dalam Tuhan, sehingga kelahiran baru itu tidak boleh menjadi syarat mutlak bagi Tuhan ya. Sebagai penutup saya mau bawa kita di dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 5 ya. Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Yesus menjawab waktu percakapan dia dengan Nikodemus, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangan kata masuk, lihat pun tak boleh. So ini syarat mutlak. Lahir baru adalah position yang baru, manusia baru. Itu syarat mutlak untuk kita dapat melihat kerajaan Allah. Okay? Dia kata sana, siapa yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, ciptaan baru adalah satu yang syarat mutlak untuk kita ke sana, ke rumah kekal kita, saudara. So, kenapa Roh Kudus boleh tinggal dalam kita?
Kalau kamu melihat secara pikiran kita, tidak patut Roh Kudus boleh tinggal dalam kita. Kalau kamu lihat keadaan, kondisi kita yang senantiasa yang tidak konsisten, yang pikiran kita kadang-kadang tidak sepatutnya, kadang-kadang mulut kita mengeluarkan perkataan yang tidak sepatutnya. Tetapi kenapa Roh Kudus boleh dan mau? Nama saja Kudus, Roh dan Kudus itu, Roh Kudus ya. Nama saja itu yang benda yang sangat-sangat kudus itu. Tetapi kenapa dia boleh tinggal dalam kita? Sebenarnya Roh Kudus tidak akan betah tinggal dalam orang yang berdosa. Sebab kita disingkirkan sama sekali. Kita diganti baru. Dan bila kita baru Roh Kudus boleh tinggal. Tidak baru, tidak boleh. Nah, dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak tinggal dalam orang-orang yang beriman dalam perjanjian lama. Dia hanya melawat, visit. Ada satu tugas tertentu dia datang melawat. Tapi umat di perjanjian baru, Roh Kudus tinggal. Kenapa? Sebab kita bertuah, kita berada di zaman Tuhan Yesus mati. Di sana mereka hanya menikmati lawatan Roh Kudus saja, melawat mereka. Sama ada melawat Daud, melawat Raja Saul, melawat siapa-siapa. Dia tidak tinggal. Kamu perhatikan, kamu buat perbandingan. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak tinggal dalam orang-orang percaya. Dia hanya melawat mereka saja. Seketika dan dia akan sesudah tugas ataupun sesuatu yang diamanahkan itu dilakukan, dan dia akan keluar. Dia tidak tinggal. Tapi dalam perjanjian baru Roh Kudus tinggal. Kenapa dia boleh tinggal dalam saya yang berdosa? Oh, tapi kamu tanya. Memang kamu lihat kamu seperti berdosa, tapi jangan lupa kamu adalah ciptaan baru sama sekali. Itu yang membuat kamu boleh Roh Kudus tinggal. Posisi kamu adalah baru. Yang lama tak boleh dipakai, beyond repair. Dan saya harap kamu lihat posisi kamu dalam Tuhan dan imbangkan dengan kondisi kamu. Jangan terlalu melihat pada kondisi sehingga kamu letih lesu dalam mengikuti Tuhan. Tapi jangan juga melihat terlalu pada keistimewaan kamu, posisi kamu, sehingga kamu lalai. Ya, sehingga kamu lalai, tidak terlalu membuat disiplin pribadi ya. Disiplin maksud saya di sini adalah yang seharusnya kamu lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saya mau kamu seimbang, melihat posisi dan juga melihat kondisi, harus dalam keadaan seimbang. Tidak boleh melihat terlalu ke sebelah. Kalau kamu melihat orang yang terlalu ke sebelah-sebelah, dia akan menjadi tidak stable ya. Oke, jadi ini firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita. Jadi saya harap dengan tema ini, lahir baru adalah satu keistimewaan saudara. Sebab ya, bila Tuhan kata yang lama sudah berlalu, betul-betul lama sudah tidak ada lagi. Walaupun kamu lihat dalam diri kamu masih ada, sepertinya manusia lama itu masih hidup-hidup lagi, masih muncul lagi. Tapi jangan coba-coba untuk menggunakan kekuatan kita berurusan dengan manusia lama. Sebab kita tidak mampulah, Yesus yang melakukannya. Kalau kita mampu, tidak perlu Yesus datang dan mati untuk kita. Sebab kita tidak mampulah, maka Tuhan membuat satu penyelesaian yang drastik, tukar baru. Sebab beyond repair. Ini firman Tuhan yang saya kongsikan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur, buka mata kami untuk melihat firman-Mu, bagaimana keistimewaan kami sebagai umat-Mu yang telah dilahirkan baru. Mungkin kami fikir dulu hati kami hanya diperbaharui ataupun diubah, dibaiki sedikit sana sini, tetapi sebenarnya Tuhan, kami adalah terlalu rosak sehingga kami perlu diganti baru. Jadi kami bersyukur karena kami adalah manusia baru. Dan dalam Engkau berurusan dengan kami, biarlah Allahnya Yakub akan berurusan dengan kami, menyingkirkan, mencantas apa yang masih ada di dalam diri kami Tuhan, yang perlu dicantas. Biarlah proses itu terus menerus dalam kehidupan kami, sehingga pada satu hari nanti Allahnya Israel akan terbentuk di dalam diri kami. Ada satu yang secara natural, secara spontan, yang kekuatan itu datang daripada Engkau. Dia bukan satu yang karena tekad kami untuk menjadi baik, tapi sebenarnya satu yang natural, yang kebaikan itu muncul Tuhan. Satu yang spontan, yang datang daripada Roh Kudus-Mu yang melakukannya itu Tuhan. Diajar kami Tuhan, apa maksudnya Tuhan yang memegang kami, bukan kami yang memegang Engkau. Sebab kami tahu begitu ada campur tangan daripada diri kami, maka kami selalu gagal. Sama halnya seperti Abraham dan Sarah Tuhan, menunggu 10 tahun untuk menunggu seorang anak. Karena mereka menunggu terlalu lama. Hanya mereka membuat satu idea untuk Tuhan mengambil Hagar itu menjadi satu penyelesaian. Karena mereka menunggu keadaan yang begitu panjang,
Dan idea yang mereka fikir baik itu adalah Ismail datang, tapi sebenarnya itu bukan idea engkau. Idea engkau adalah Ishak, Tuhan. Dan walaupun keadaan ini, ajar kami untuk mengerti, supaya kami jangan cuba-cuba menolong Tuhan. Engkau tidak perlu ditolong Tuhan. Engkau cukup dapat melakukan pekerjaanmu. Biar kami melakukan bahagian kami itu, karena itu adalah doronganmu, karena itu adalah yang engkau bebankan dalam hati dan pikiran kami. Dia bukan kami yang mengambil keputusan mutlak. Tuhan, pikiran kami dan juga hati kami, biar dia sebagai alat penyalur apa yang engkau kerjakan di dalam roh kami, Tuhan. Bukan pikiran kami yang mengambil keputusan, bukan pikiran kami yang mengambil keputusan, bukan perasaan kami yang melakukan itu, Tuhan. Kami tidak mau driven menggunakan feeling kami, menggunakan pikiran kami, tapi cukup dia berada sebagai satu alat untuk menyalurkan apa yang engkau taruh di dalam roh kami. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anakmu yang mendengar firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai bertemu lagi.